Halo, selamat malam. Selamat malam juga Bos Narko yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Oke, kita mulai dari ini. Ya, ini masih running nih. Sempat profit, minus lagi. Sempat profit, minus lagi. Segitu-gitu terus. Ini pair USD JP, XAU USD kita. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, malah dia mungkin membentuk apa ini? Masuknya ke penan atau symmetrical triangle. Ya. Nah, ini mungkin analisa yang kemarin ini bisa jadi acuan juga boleh. Kalau dia break atas, bisa aja dia koreksi. Kalau dia break bawah, supportnya kemudian lanjut turun. Tapi kalau untuk ini, boleh sih break dulu, kita tunggu retestnya, nggak usah buru-buru juga. Toh analisa sebelumnya kan kita di time frame besar ya kemarin ya. Nah, karena kita turun time frame lebih kecil ya ini untuk acuan tambahan. Di analisa awalnya ini kita bahas XAU. Mending matiin dulu kok laptopnya, soalnya bisa drop. Demi kalian baterai ngedrop gak masalah. Justru ada alasan nanti ke akuntan saya butuh MacBook, baterainya ngedrop. Nih, anu ya, Mas Ade, Bos Niko jangan sampai spill ya. Tenang, tenang aja. Pokoknya nanti kalau ada alasan baterainya ngedrop, tuh MacBook biar langsung ACC, nanti langsung kirim dari Solo. Tenang, saya nggak lihat, tenang. Saya nggak lihat Bos Narko. Gak dengar, Cukup gak Bos dengar, Niko aja gak yang dengar. lihat. Sorry, sorry. Sebenarnya beli itu bisa teman-teman, cuman ya ini loh. Teman-teman kalau tahu karakter saya duluan, borosnya luar biasa. Kalau nggak ada yang nyetop bahaya. Karena saya yang belum nikah, jadi kan belum ada ibu presiden yang nggak bolehin tuh, serba larang. Jadi saya pakai akuntan, pakai tim keuangan. Nah, jadi serba dimarahin kalau boros sedikit. Ayo nggak boleh boros ini. Penan biasanya waktu bentuknya singkat gak sih bosnya paling mentok 3 pantulan support. Nah ini kan kalau ini satu 2 3 ya ini 4 ya, satu 2 3 resisten. Cuman time frame-nya dia satu. Kalau kita sebelumnya analisa di time frame besar, misalkan H4 ya ini kan pembentukannya kecil, terbentuk dalam waktu singkat. Tapi nggak apa-apa, kita jadikan acuan sama-sama. Katakanlah ini penan dia break support kan ya sama aja symmetrical triangle kalau dia break support. Tapi beda resistennya. Kalau symmetrical triangle resistennya dia break bisa nge-buy. Cuman kan kita di sini kita jadikan acuan tambahan bukan untuk setup buy ya. Karena kita punya setup sell sebelumnya. Nah, kalau ini penan break resisten berarti penannya gagal. Cuman kalau ini symmetrical triangle dia break resisten, nah bisa kita jadikan acuan entry. Tapi karena kita ada sell di sini, kita nggak jadiin acuan entry, tapi buat exit plan malahan. Oke lanjut. Ya Ada yang mau tadi di, gold. ada yang mau ditanyain dulu nggak di gold? Belum lanjut. Mau ditanyakan atau mau dibahas mungkin? Kalau enggak, tadi kita lanjut ke pair apa? Teman-teman mau request pair apa ini? Bos Niko ada lihat CAD JPY, nanti Bos Niko sekalian dibawain aja analisanya. AUD USD, oke. Kita coba lihat AUD USD ya. AUD USD. Jadi untuk AUD USD
AU GJ ya, habis ini GJ ya, GBP JPY. Jadi untuk AUD USD mungkin di daily kemarin kita lihat harga yang cenderung sideways ya, tapi di sini ya pergerakannya kurang rapi. Cuman kita bisa lihat ini kan harga sebenarnya ada uptrend channel yang sudut kemiringannya tidak terlalu besar, tapi kita nggak bisa mengabaikan bahwa harga ini memang membentuk level resisten yang masih lebih naik dari sebelumnya. Supportnya di sini juga iya, cuman yang kurang membuat pergerakan harga ini kurang cantik untuk kita katakan uptrend itu karena ya di sini sempat datar, di sini sempat harga turun. Tapi secara overall-nya ini harga bergerak dalam kondisi uptrend. Terus kalau kita lihat secara keseluruhan di sini, untuk AUD USD ini kita bisa lihat harga membentuk level-level swing low. Nah ini sebenarnya terhubung nih level-level swing low-nya. Jadi ini sekalian saya sharing tips yang mungkin sudah sering disampaikan juga. Jadi kalau kita mau menggambar trend line dan kadang kita bingung nih kalau di daily kan harga sempat ke sini nih. Lah ini dijadikan acuan nggak? Nah pertanyaannya kan kadang seperti itu, kita bingung. Acuan penarikan trend line itu yang di mana aja? Level swing low ini kita lewati. Boleh nggak? Bagus nggak? Terus ada di sini lagi mungkin swing low. Ini kita lewati. Nah, apakah cukup oke kita tarik trendline seperti ini? Ya, ini tipsnya adalah coba kita ke time frame yang lebih besar di weekly. Ya, time frame yang lebih besar satu tingkat. Jadi kita bisa lihat di sini pergerakannya kalau di weekly. Nah, swing high, swing low-nya jadi lebih jelas. Yang mana kalau saya tarik seperti ini, ya ini masih cukup valid acuannya. Ya bisa ditarik di time frame weekly, terus kita ke daily untuk lihat lebih detailnya itu nggak masalah. Nah, yang mana ini kelihatan nih. Ya di sini jadi acuan, dan harga ini mantul naik pas di support trendline ini. Ya jadi overall sih masih downtrend. Cuman harga ini mulai bergerak naik setelah nyentuh support. Nah, untuk saat ini dengan melihat pergerakan harga yang mungkin sebelumnya sempat drop di sini ya, drop agak jauh. Dia drop hampir 2000 poin di situ. Ya. Nah, ini kalau kita ke time frame H4 untuk lihat lebih detail lagi di H4. Nah, seperti ini. Ini kan di minggu lalu nih, harga drop hampir 2000 poin dan kita bisa lihat koreksinya kecil-kecil banget. Ya di sini ada koreksi kecil, di sini ada koreksi kecil, sempat tertahan bentar sampai akhirnya ini baru koreksi nih. Koreksi naik. Nah, di sini dengan kondisi seperti ini kita boleh nih tarik misalkan tarik Fibonacci untuk lihat level koreksinya. Ya, kita bisa tarik dari sini ke sini. Untuk lihat kalau ini koreksi kira-kira bisa sampai mana nih koreksinya. Nah, ini sebenarnya level 618 Fibonacci ini cukup bagus nih. Bertepatan dengan support sebelumnya. Ini bisa jadi support become resisten serta target koreksi harga. Dan di level ini, di area-area ini 50 dan 618 ini ya, di area ini bisa teman-teman perhatikan juga sebenarnya di situ merupakan area support become resisten juga yang kita ini mungkin lebih jelas di daily ya. Di sini kan ada uptrend channel. Nah, ini ada supportnya nih. Nah, bisa jadi ini koreksinya ke sana dulu baru turun. Jadi untuk saat ini analisa saya harga masih berpotensi akan lanjut naik dulu.
ya akan masih berpotensi akan lanjut naik dulu. Dan kita bisa lihat juga ya di sini. Nih, ini kan kelihatan harga drop di sini. Ini kalau kita lihat lebih detail lagi, harga naik, turun ke sini, naik lagi. Dia terlihat juga mulai support resisten mulai lebih tinggi. Nah, ini besar kemungkinan masih akan lanjut naik dulu sebelum turun. Untuk AUD USD seperti itu. Acuan level acuan untuk kita ya yang bisa kita jadikan acuan itu support di sini bisa dijadikan acuan. Selama harga nggak turun ke level tersebut atau break, berarti kekuatan harga untuk koreksi ini masih kuat. Ya, masih kuat untuk koreksi. Mungkin gambarannya seperti itu untuk AUD USD. Nah, cuman untuk peluang nih yang saya belum lihat ada peluang bagus. Siapa tahu teman-teman lihat ada peluang bagus mungkin di H1 atau di H4. Kalau di H1 ini kita hapus dulu aja ya yang bawah ini. Nah, kalau di H4 kan dia masih di sini nih. Ini sempat hampir ditembus, cuman balik lagi. Harga masih naik turun di sini-sini aja. Nah, ini yang saya bilang kalau hari ini tuh masih sideways. Nih, hari ini. Dan range pergerakan harganya kan dari pagi tadi sampai sekarang itu ya dari low ke high-nya, dari open-nya ke high-nya ini di kisaran 350 poin. Itu kan masih terbilang kecil ya, naik turunnya di situ-situ aja. Sementara kalau kemarin-kemarin kita lihat kan RX-nya bisa hampir 2 kali lipatnya, 500-600 poin, ya rata-rata di kisaran itu. Cuman hari ini masih cenderung sideways dia. Oh, ini ada yang pasang pending order. Oke, coba kita cek. Oh, pasang sell limit ya. Sell limit nggak masalah pasang sell limit. Nah, cuman kita biasanya tunggu kalau memang dia naik, ya tunggu ada konfirmasi akan terjadinya pembalikan arah harga ya, baru nanti kita info ini ada peluang bagus nih untuk masuk. Nah, cuman sekarang wait and see dulu aja sih kalau ini yang saya lihat. Mungkin kita bisa pakai acuan ini juga. Nah, bisa jadi ngejar di sini. Ini kan sebenarnya bukan cocokologi loh ya. Ini kalau menurut saya bukan cocokologi, cuman tadi kita tarik Fibonacci kan di area ini ada area resisten, di sini juga bisa support become resisten. Ini pas support trendline become resisten juga. Jadi di area-area ini bisa jadi area resisten yang cukup kuat. Karena ada beberapa analisa yang menginformasikan ya di area itu bisa jadi resisten. Nah, cuman perlu diingat analisa yang seperti ini pun walaupun dengan beberapa cara kita lihat dapat bahwa di area itu resisten, bukan berarti pasti akan turun. Bukan berarti ini trennya turun. Oh, di situ dari beberapa cara menginformasikan di area tersebut area resisten. Tapi perlu diingat itu bukan suatu konfirmasi kepastian. Bukan berarti oh ini terkonfirmasi pasti akan turun, bukan seperti itu. Cuman dengan analisa yang seperti ini mungkin dari beberapa cara kita coba lihat bahwa di situ area resisten dan kondisi masih downtrend. Nah, kita punya peluang yang cukup bagus kalau memang ada potensi kuat harga masih akan lanjut turun. Kalau mencapai area di sini, area resisten ini yang kotak warna biru ya. Ini saya hapus saja. Nah, kotak warna birunya cuma ada satu di situ. Mungkin seperti itu ya. Oh, ini dari Bos Freddy. Nah, kalau peluang di grup itu dengan teknik H4. Wait, bentar, saya sharing. Nah, ini kalau kita lihat dengan teknik H4 itu ada peluang. Ya, ada peluang sell. Jadi
MA24 kan di sini jadi resisten. Ini teknik analisa simple karena kita nggak perlu pindah-pindah time frame, kita nggak perlu lihat kanan kiri, kita fokus di time frame H4 aja, ya fokus lihat garis MA-nya, MA24 di sini jadi resisten. Nah ini kalau mau ngambil peluang sell ya bisa juga. TPSL 300 poin. Nah seperti itu. Dari histori kalau setelah ini ya ada trending kuat satu arah, baik itu drop ataupun naik, contohnya di sini. Nah, sentuhan pertamanya ke MA24 di sini ataupun yang di sini yang masih running, itu bisa jadi acuan cukup bagus. Acuan apa? Acuan untuk sell karena MA24 di sini sebagai resisten didukung dengan kondisi stokastik yang overbought. Jadi ada kemungkinan bahwa harga ini akan turun. Seperti itu. Ini kalau dianalisa dengan teknik H4. Mantul di MA benar, MA-nya jadi resisten di sini. Contoh mungkin seperti ini yang pergerakan harganya mirip ya. Ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, di sini. Nih, di bagian kiri ini. Ini kan habis di sini juga ada ya. Habis drop dia sentuhan pertama. Ya, ini masih kemungkinan harga untuk akan mantul turun tuh masih cukup besar. Walaupun kalau yang contoh pertama ini kena SL duluan. Nah, contoh di sini pas sentuh harga turun. Nah, kita manfaatkan momen yang seperti itu. Ini ada momen baru nih. Ini yang baru running. Ya, gambarannya seperti itu. Dan harapannya ini jangan digabung dengan tadi kita tarik-tarik garis loh ya. Karena beda cara analisa. Di sini teknik analisa simple karena ya simple, kita lihat kondisi downtrend dari MA200 terus MA24 jadi resisten, ya kita sell di resisten. Dan didukung dengan kondisi stokastik atau momennya sedang jenuh beli. Jadi ada peluang sell seperti itu. GBP, JPY sempat, nah ini kelihatan sempat sideways ya, cenderung sideways, tapi sorry, saya tandai ulang aja, saya pakai rectangle. Nah di sini. Level supportnya kuat nih. Resisten become support dia. Cukup kuat di sini dan harga ya lebih milih untuk break resisten. Break resisten, terus ini hari ini nih dia ada koreksi turun. Di kondisi seperti ini kita bisa tandai di sini resisten become support ya. Ada potensi resisten become support. Trennya juga masih naik. Kalau kita lihat di sini tren masih bergerak naik. Ini untuk 3 minggu terakhir ya, tren masih naik, ada resisten become support. Kalau ngambil peluang sell kemungkinan akan turunnya sampai sini ya, target pertamanya. Bisa jadi akan tertahan di area tersebut sebelum ada pantulan naik lagi. Kalau analisanya Bos Michael gimana nih? Tadi ada share analisa GBP, JPY, di daily. Oh, lihatnya di daily. Ini kalau di H4 dulu ya. Nanti kita coba ke daily. Kalau di H4 mungkin bisa dilihat seperti ini. Jadi awal mula kenaikannya saya rasa polanya cukup jelas sih di sini.
dia sempat tertahan, ya ada koreksi, dia break. Nah biasa nih kalau ada level support resisten, kalau memang level tersebut cukup valid ya, cukup bagus untuk dijadikan acuan, biasanya mau break pun dia ada koreksi kecil dulu atau tertahan. Nah, dia sempat sideways kecil di area tersebut. Baru setelah break, nah ini harga loncat. Naik. Terus sideways dia naik lagi. Ini kalau lihat di H4 seperti itu sih. Kalau di daily, nah kita coba ke daily. Kalau di daily sebenarnya kalau di daily kalau kita mau ngambil peluang sell, oh ini udah ada alasannya ya, sorry Bos Michael, tadi saya baru mau tanya alasannya apa. Alasannya sell karena divergent. Divergentnya di time frame berapa ini? Di daily juga? Oh di daily juga ya. Mungkin kalau dari saya, kalau lihat divergent, saya nggak biasa lihat divergent kalau masih ini kan bisa dibilang kayak swing high swing low-nya atau gelombang naik turunnya. Ini kan masih kecil-kecil di area overbook, dan di pergerakan harga kan sebenarnya nggak ada acuan yang cukup jelas juga untuk dijadikan swing high swing low. Harga di sini kan masih ya pergerakannya seperti ini mungkin. Nah ini kalau dari saya pribadi mungkin kurang ini ya, kurang jelas pembentukannya. Kalau kita mau alasan sell-nya karena divergent. Ya ini kalau dari saya seperti itu sih. Ada baiknya kalau kita cari konfirmasi dulu, mungkin dengan tarik Fibonacci ya. Kita coba tarik Fibonacci di sini. Nah kalau misalkan didukung dengan kondisi seperti ini masih cukup oke juga. Tapi ini udah break ya. Misalkan nih harga nyentuh 1618, nanti ada divergent. Nah itu konfirmasi pendukung yang cukup kuat. Cuman kalau harga masih naik kenceng seperti ini dan tidak ada acuan yang cukup jelas, acuan resisten maksudnya, ya, yang saya maksud di sini acuan resisten yang cukup jelas. Nah kita kan harus pertanyakan lagi nih, kita sell karena apa? Apakah hanya karena divergent? Ya kalau memang konfirmasinya bagus nggak masalah. Dan harga ini kan terbukti turun. Ya kalau Bos Michael ambil sell ya berarti sudah running profit ya ini ya. Mungkin yang perlu diperhatikan take profitnya jangan terlalu jauh karena trennya masih uptrend. Ya yang bisa jadi pertimbangan mungkin itu take profitnya, stop lossnya ya jangan pasang terlalu jauh. Untuk support mungkin ini juga bisa jadi acuan kalau di daily. Nah ini walaupun ini ya nggak dari bawah, nggak dari awal-awal kenaikannya, tapi yang saya lihat di sini ada support yang cukup kuat. Dia kan punya sudut kemiringan tersendiri setelah di sini. Ya dia punya range dan kekuatan naik tersendiri setelah ada konfirmasi naik di sini. Ya dia terbukti naik dengan kuat. Jadi awalnya naik pelan-pelan, terus tekanan naiknya semakin kuat sehingga sudut kemiringan trendline-nya ya jadi bertambah. Nah awalnya kan tren naiknya di sini, ini juga uptrend. Jadi udah dari berbulan-bulan lalu uptrend. Ya resistennya kurang rapi di sini, tapi ini kan uptrend terus dia naik, mulai membentuk uptrend yang dengan tekanan naik yang lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin itu sih GBP JPY Bos Michael. Semoga membantu ya, semoga tidak membuat labil tadi kalau
ada ambil peluang sell. Ya semoga bisa jadi pertimbangan tambahan aja. Ada yang mau menambahkan mungkin GBP JPY? Nah ini buat hike yang baru terus dia. Naik terus. Masih kuat naik ya. Ada lagi atau enggak? Kita lanjut. Di time frame H1 mungkin kelihatan di sini sempat bentuk symmetrical triangle. Sambil lanjut ya. Lanjut, siap. Tadi habis GJ ada UJ. Ya, habis GJ ada UJ. USD JPY. Nanti habis USD JPY ini gantian Bos Niko deh. Tadi ada sharing apa Bos Niko? CAD JPY ya? CAD JPY. USD JPY. Kalau USD JPY masih sesuai analisanya Bos Narkos tahu saya ini. Kemarin kan analisa ini ya, kita ada ambil peluang buy bareng-bareng juga. Ini pas break ada koreksi ya, ini koreksi kecil di sini. Harga kita ngambil peluang buy di sini, harga naik. Untuk saat ini masih kuat naik, belum ada konfirmasi akan berbalik turun. Bisa jadi ngejar resistennya di sini. Atau kita coba tarik Fibonacci seperti ini. Ini area target juga kalau dari Fibonacci. Saya lihatnya pergerakan harga seperti ini ya, uptrend. Ya, masih uptrend terus-menerus sampai akhirnya ada double bottom di sini. Awal mula kenaikannya, nah ini tertahan di 1618 Fibonacci. Yang saya tarik dari sini ke sini. Ya, ini bisa jadi akan ada penurunan karena sebelumnya juga dia naik, belum ada koreksi yang cukup besar. Ini kalau tekniknya Bos Narko, lihat kecenderungan harga. Nih lihat trendingnya seberapa besar, terus ada koreksi ya. Nah ini kan masih masuk range-nya dia. Nih, ini biasanya segini ada koreksi. Naik segini. Nah ini rata-rata kan naik turunnya di ring sini, di ring seberapa ini? 8.000 poin, 8.000 poin dia koreksi. Nih naik 8.000 poin, dia koreksi. Nah kita coba pakai caranya Bos Narko ini naik 8.000 poin, ya. Oh sorry di sini, dari sini ke sini ya 8.000, 9.000 poin dia koreksi. Ini bisa jadi nih, dia udah naik. Hampir tanpa koreksi ya, koreksi kecil-kecil, bisa jadi di level saat ini akan ada koreksi. Sama kalau UJ itu saya lihatnya, ini kita tandai dulu ya. Nah, resisten. Sama kalau UJ, ini saya lihat bisa jadi channel juga sih. Kita sesuaikan dulu, kita coba. Nah, mungkin saya akan tarik seperti ini. Ya, jadi di sini kena, di sini kena, di sini kena, di sini kena. Saya extend ini tipis banget. Resisten, resisten. Di sini resisten. Nah, ini bisa jadi resisten. Jadi ada kemungkinan cukup kuat juga kalau harga ini akan koreksi turun.
Koreksi turunnya bisa sampai mana? Resisten become support. Ya, kita paling gampang lihat nih, resisten become support. Untuk saat ini kemungkinan kalau koreksi turun bisa sampai area ini lagi sih. 137.931. Nih. Nah, cuman di ini ya, di H4-nya, di H1 belum ada konfirmasi kalau harga ini akan ganti tren. Kalau kita nge-sell mungkin jangan ambil jarak terlalu jauh untuk TPSL-nya. SL bisa pakai acuan ini mungkin. Cuman kalau sell sekarang ini sih, balik lagi ya, kita harus wait and see, sabar dulu, kita lihat peluang dulu. Kalau mau sell, alasannya karena apa? Apakah hanya karena resisten ini? Kalau mau ambil di sini mungkin karena alasan resisten ini, ya stop loss-nya bisa taruh di atas itu aja. Karena kalau harga naik lagi ke situ, ya berarti trennya masih kuat naik, pertama. Kedua, resisten ini kemungkinan besar akan ditembus. Ya oleh karena itu kalau ngambil peluang sell ya acuan stop loss-nya bisa pakai acuan ini. Ini kalau kita sell. Nah, TP-nya ini yang apakah kita mau ambil agak lebar di sini? Kita 2000 poin atau tipis? Kalau tipis sih bisa pakai 1:1. Stop loss-nya ini kan di kisaran 800 poin ya. Ini kalau kita buat stop loss di sini, ya TP-nya 1:1 di sini. Nah, kita bisa kasih target berikutnya, target penurunan berikutnya. Mungkin seperti ini sih untuk UJ ya. Di daily sih mungkin konfirmasinya cukup bagus, cuman belum ada konfirmasi tambahan kalau menurut saya. Di time frame kecilnya ini masih uptrend, masih kuat naik. Belum ada konfirmasi tambahan. Bos Narko masih bersama kita nggak nih? Menurut Bos Narko gimana nih? Atau teman-teman, menurut teman-teman gimana? Oke nggak nih? Mungkin ini ya. Ini mungkin kita share aja nanti. Ini bisa juga nih jadi divergent. Nah, ini kalau saya nyari divergent seperti ini. Kan ada, kita tadi cari ada level resisten. Ya, kita lihat ada satu level resisten yang cukup oke tuh. Nah, di level resisten tersebut ada konfirmasi seperti ini. Jadi divergennya saya rasa cukup jelas kalau ini. Naik ke sini, koreksi, naik, koreksi. Ini naik, koreksi, naik, koreksi. Ya, divergennya cukup jelas. Oke ya, disclaimer on, ini saya eksekusi, ambil peluangnya, stop loss, taruh high sebelumnya aja, acuannya. Ya 800 poin. Stop loss-nya ini 800 poin, tapi kalau didolarkan itu cuma 5,6, jadi nggak sampai $8 ya. TP-nya sementara kita pakai TP yang jauh. Nah, ini kan ada support di sini. Kita taruh aja sedikit di atasnya.
Ya plus minus. Saya biasanya kalau target jauh gini sih, kita dari targetnya kan 2.200, kita taruh di 1.100-an nggak masalah. Atau kita kalau mau lebih detail lagi, ya kita taruh jaraknya itu senilai spread ini sih. Ya spreadnya kan 20 poin, ya kasih aja 50. SL-nya sama, SL-nya tadi kan di sini, SL-nya kan acuannya yang ini. Nah, saya biasa taruh sedikit di atasnya, jadi acuannya di 719 poin, ya saya buat ke hampir 800. Jadi jujur aja kalau saya tipe trader yang nggak terlalu memusingkan selisih 10-20 poin ya. 10-20 poin menurut saya, apalagi kita day trade seperti ini nggak masalah, kecuali scalping yang memang peluangnya pendek-pendek, cuman cari profit 100 poin, 200 poin atau bahkan 50 poin ya, lebih kecil dari 100 poin. Nah, itu perlu kita lebih ketat lagi pakai TPSL-nya. Ini detail transaksi dibantu, silakan. Nanti pertimbangannya, note-nya di sini, kalau misalkan harga berhasil turun, ya, kalau misalkan harga berhasil turun, kita nanti bisa pertimbangan take profit kalau divergennya sudah selesai. Karena kan kita entry konfirmasi cukup kuatnya itu, trennya kan masih naik. Cuman konfirmasi kita sell-nya itu kan dikonfirmasi ada momen divergen nih. Nah, nanti bisa pertimbangkan ketika harga berhasil turun, divergennya sudah selesai terbentuk, ya kita exit dari market. Mungkin seperti itu untuk USD JPY. Oh ya, Bos Putri, sorry baru lihat ini ya, baru lihat chat. Ya benar, di sini ada divergen. Saya sependapat kalau di UJ time frame H4 ada divergen. Nah, ini divergennya baru proses pembentukan atau baru mulai terbentuk. Jadi cukup oke sih ini. Boleh kalau mau di-share di grup Bos Niko, atau nanti sekalian saya share sama sama Outlook-nya, saya bantu share nggak apa-apa. Ada lagi dari teman-teman yang mau ditambahkan, disampaikan, ditanyakan, silakan. Oh iya, sama ini saya mau bahas. Tadi kan ada dari siapa ya sharing, bulan ini marketnya slow. Nah, tapi kalau menurut saya masih 11-12 dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya karena apa? Karena kalau saya lihat misalkan nih di UJ. Nah, kita kan coba aja ambil ringsnya di sini. Ini kan bulan ini nih. Kalau ini kalau di UJ ya, kita kan lihatnya ini 1 bulan. Ini ring 1 bulan. Kenapa belum candle-nya belum bergerak di kanan periode separator ini? Karena bulan ini belum berakhir. Ya, jadi 1 bulan itu di sini. Nah, ini kan low-nya di sini nih. Dia open di sini, low-nya ke sini, high-nya ke sini. Kurang lebih 8.000 poin. Ini kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, 1-2 bulan terakhir misalkan. Kita coba ambil contoh UJ. Nah, ini bisa teman-teman coba praktekkan. Kalau misalkan mau bilang ini harga slow apa enggak, terus slow-nya seperti apa, coba dibandingin dengan bulan-bulan sebelumnya. Ya, ini kan masih range-nya kurang lebih sama. Saya bilang kurang lebih sama. Selisihnya tipis nih di sini. Di sini sama di sini. Ini selisihnya kan ini. Karena harga open di sini turun, naik ke sini. Nah, selisihnya itu cuman saya bilang cuman ya, karena kita lihat pergerakan 1 bulan, selisih range pergerakan harganya itu kurang lebih 500 poin. Ya menurut saya normal untuk selisih bulanan. Kita coba bulan sebelumnya lagi. Nah, ini malah lebih tinggi. Ya, harga open di sini, dia sempat naik dulu, turun ke sini, di close di sini.
Jadi kalau saya bilang sih masih 11-12 ya pergerakan harganya dengan yang kemarin-kemarin. Cuman mungkin dari karakteristik harganya dia agak bisa dibilang mungkin agak susah dianalisanya karena range pergerakannya kalau koreksinya kecil-kecil. Nah, misalkan seperti itu bisa jadi kecil-kecil seperti ini misalkan. Sempat koreksi satu kali cukup besar, membentuk double top gagal, terus naik-naik lagi kecil-kecil. Nah, itu mungkin di situ teman-teman lihatnya, wah ini harga bulan ini nggak benar misalkan ya. Misalkan seperti itu. Cuman kalau dari range pergerakan harga terus dilihat dari pergerakan harga bulanan ya dengan sebelum-sebelumnya masih cukup normal sih. Ini untuk UJ ya. Kita coba lihat pair lain deh. Pair lain mau lihat apa? Kita lihat bareng. Oh, Bos RB tadi. Nggak masalah Bos RB. Nah, ini mungkin masukan ya. Kalau misalkan Bos RB mau lihat apakah anomali atau tidak. Nah, misalkan anomali atau tidak. Itu bisa. Nah, kecuali seperti ini nih. Ini teman-teman bisa bilang bulan ini anomali misalkan gitu ya. Nih. Awalnya range pergerakan harganya itu segini. Berapa ini? Di 3000-an. 3000 Di 3000 dia naik kurang lebih 3000, naik turun lagi 3000, ya 3000 sampai 4000 lah. 3000 tiba-tiba di bulan Februari 2022 harga naik. Nah, ini baru anomali. Ini bisa dibilang anomali market yang awalnya range-nya segitu-segitu aja, naik turun nih. Tiba-tiba di bulan ini trending, hampir tanpa koreksi. Baru dia koreksi di sini. Setelahnya lagi, naik lagi, jauh, range-nya besar. Nah, ini anomali. Karakter marketnya mulai berubah. Ini yang bisa dibilang karakter market. Yang awalnya cenderung sideways, di situ-situ aja dia mulai trending. Pergerakannya trending. Koreksi trending lagi. Nah, karakternya mulai berubah. Terus range pergerakan harganya berubah. Yang awalnya rata-rata per bulan 3.000, 4.000 poin, ini jadi berapa nih? Per bulan itu sampai 8.000 poin. Ya, dia di open di sini, close di sini. Nih, 8.000 poin. Nah, ini ada perubahan karakteristik harga. Seperti itu. Ya, semoga ini membantu sharingnya. Jadi teman-teman bisa lebih melihat lagi, karakter harga itu yang seperti apa, dan kalau mau menilai anomali apa enggaknya market itu dilihat dari kondisi yang seperti apa. Kita bandingin aja gitu. Nah, ini memang karakternya jadi berubah nih, koreksi naik turunnya besar-besar. Range harga bulanannya jadi ribuan poin. 8.000 poin, 7.000 poin. Ini bisa jadi nih di bulan ini kan akhir bulan ini ya, yang di sini, yang sekarang ini. Bisa jadi nih di bulan berikutnya lagi, ya kita bisa bilang range-nya nanti kurang lebih akan 8.000 poin. Karena apa? Karena selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan, ya hampir 1 tahun ini, range bulanannya dia 8.000 poin. Ini antara mau naik turun 8.000 poin atau naik 8.000 poin. Ya kita bisa pakai perkiraan seperti itu. Nah, ini kita melakukan analisa berdasarkan karakter pergerakan harga. Salah satu contoh penerapannya seperti ini. Kita lihat range bulanannya gitu ya. Dari Bos RB gimana nih? Saya tadi udah ngambil sell di UJ. Nah, kalau dapat harga lebih atas sih oke ya. Lebih atas 70 poin. Nah, berarti harusnya udah running profit ini Bos Kiki. Tadi di UJ saya nandain candle yang kayak W nggak sempurna. Kejadian seperti ini berulang lagi. Nah, ini kita di analisa teknikal kan kenal yang namanya history repeat itself.
termasuk chart pattern pun saya rasa basicnya dari situ. Kenapa kok ada pola ini, kita tahu potensinya, bukan kepastian tapi potensinya. Kalau ada pola A dia akan naik, ada pola B dia akan turun, ada pola C dia akan sideways misalkan. Sama halnya tadi pola W atau pola double bottom. Ya ketika ada pola double bottom di sini, ada double bottom cukup besar, dia naik. Kita lihat mungkin di time frame yang lebih kecil, kita lihat lebih teliti lagi, ada double bottom, dia naik. Mana lagi double bottom? Ya bukan berarti pasti naik, selama ada double bottom pasti naik ya. Tapi kan kita tahu kecenderungan harga ini akan seperti apa. Dari apa? Dari history repeat itself, dari kita melihat pola harga. Misalkan di sini drop jauh, dia bentuk W, ya sempat sideways, dia naik. Ada yang gagal, misalkan ini nih, ya ini cuman memang kita belum entry ya, karena konfirmasinya kan break neckline-nya. Ini kalau contoh di sini ternyata dia lanjut sideways ya, polanya gagal, nggak jadi pola double bottom. Ini pola double bottom. Harga kemana? Potensi naik ya, kita bisa lihat harga berhasil naik. Ya, history repeat itself. Nah, ini yang bisa menjelaskan juga kenapa kita bisa dibilang fokus di satu cara aja, kita abaikan yang lainnya itu sebenarnya nggak masalah. Bisa nggak entry seperti itu? Masalah nggak entry seperti itu? Bisa profit nggak? Ya nggak masalah dan bisa profit. Karena ini saya nggak lihat pertimbangan lain ya, saya cuma lihat pola double bottom, kita cari aja pola double bottom. Ya sebelum-sebelumnya ya harga berhasil naik. Double top, nah ini contoh double top, ini kan kemarin kita sempat ambil, cuman gagal ya. Ya akan ada fasenya, oh ada pola double top gagal. Walaupun sebenarnya ini kalau berdasarkan teorinya ini kita belum entry. Karena apa? Karena belum terkonfirmasi harga ini break neckline-nya. Nah, kenapa ada konfirmasi break dulu baru entry? Ya agar kita terhindar dari contoh kasus yang seperti ini. Ini menjadi false signal. Karena apa? Polanya pola double top huruf M nih, pola huruf M. Idealnya kita tunggu break dulu. Sebagai apa? Konfirmasi bahwa pola ini memang akan terbentuk. Ya kalau belum terkonfirmasi break kita udah ambil, ya kita harus siap resikonya. Resiko apa? Pola ini gagal terbentuk. Seperti ini, harga naik. Ya ini jadi false signal. Gagal terbentuk. Bisa nggak sih divergen dibalas dengan divergen? Bisa aja. Divergen dibalas dengan divergen bisa jadi. Biasanya itu di time frame kecil. Habis ada divergen, kita coba lihat ya. Mungkin Bos Anton ini ada contoh analisa yang nggak masalah disampaikan. Divergen dibalas dengan divergen. Saya sering menjumpai kalau di time frame kecil. Cuman kalau di H4 saya jarang ya. Nah, cuman ini kalau nyari contohnya sekarang ya kita harus spend waktu untuk lihat market. Divergen dibalas dengan divergen. Di time frame H4 UJ barusan aja Bos Ade. Oke. Ini kita mengandaikan aja. Seandainya nanti harga yang sedang running sekarang ini tidak berhasil melewati swing low terakhir, Bos. Sedangkan di stokastiknya kan dia secara pembentukan swing low-nya mungkin bisa lebih rendah itu loh. Lah, apakah bisa seperti itu? Nah, ini berarti kemungkinan kalau diandaikan ini harga naik dan betul. Dia sudah mulai ini ya. Ya bisa jadi. Oke. Dan kalau contohnya seperti ini,
menurut saya bukan divergen dibalas divergen. Kayak ini kalau versi saya ya. Karena apa? Karena divergen sebelumnya itu udah selesai terbentuk. Dia kan udah masuk area oversold. Momen dari divergennya ini dari awalnya jenuh beli, ada potensi turun, dia udah ke area oversold, ya divergennya udah selesai. Jadi kalau terbentuk divergen bisa jadi yang awalnya udah selesai terbentuk, udah turun, ya walaupun nggak begitu jauh, nah dia divergen lagi nih. Ini bisa jadi. Dan kalau di time frame M30 mungkin kalau ini kan contoh yang menurut saya cukup bagus ya. Dia masuk area oversold misalkan, habis itu selesai, harga naik lagi. Ya misalkan harga naik lagi, itu bisa jadi. Kalau di time frame M30 sering terjadi divergen seperti ini. Belum sampai area oversold, dia udah naik lagi. Dan ini divergen nih. Dibalas divergen di sini. Jadi penurunannya ada divergen, turun nggak jauh, terus ada divergen yang menginformasikan harga masih kuat naik. Itu bisa jadi. Gitu. Thank you. Contoh kasusnya, Bos Anton. Ya, sama-sama, Bos. Terima kasih, Bos. Ini ya. Mungkin saya lempar ke Bos Niko dulu nih. Udah ready belum? Udah ready ya ke CAD-JPY dulu. Nah, kita coba Bos Niko share analisanya. Sekalian tuh Bos Erbil tanya. Nanti saya bantu jawab bisa, sama Bos Niko bantu jawab juga bisa itu. Tanya di M30 itu candle-nya ada candle shooting star atau tidak. Oke, saya share screen dulu. Ini untuk peluang yang saya lihat sebenarnya waktu tadi saya sempat notif ke Bos Adi dan Bos Narko ya, itu masih harga itu masih berada di support trendline-nya. Jadi sini sambil saya jelaskan untuk analisa saya malam hari ini. Nah, jadi malam hari ini itu saya melihat ada pembentukan head and shoulder itu di CAD-JPY time frame H1. Lalu di sini sempat saya gambar juga untuk trendline-nya, ini jadi support trendline, dan ternyata harga itu sempat break di sini, lalu kembali ke support trendline-nya lagi, dan ternyata memantul turun. Jadi sempat saya cek juga pakai Fibonacci. Untuk saat ini itu harga tertahan di Fibo 161.8 malam hari ini. Waktu tadi saya sempat cek untuk analisa itu harga itu masih berada di sini sih sebenarnya. Gitu. Tapi ini peluang ya, saya lihat sebenarnya udah agak terlewat juga. Kalau untuk setup yang tadi saya udah cek juga, sempat saya analisa untuk digunakan, itu setupnya ada beberapa jarak TP yang bisa digunakan. Yang pertama di sini saya ambil itu dari tinggian head-nya, jadi dari tinggi head ke support trendline-nya itu jaraknya sekitar ini 415 poin. Dan ini kalau kita gabungkan dengan Fibonacci itu berada di Fibo level 261.8. Nah, jadi setupnya seperti ini untuk take profitnya. Tapi saya juga ada setup lain nih untuk pertimbangan take profit yang lain, yaitu di area resisten become support. Jadi agak ke atasnya sedikit di sini. Di situ karena ada beberapa level, beberapa titik resisten ya. Ini jadi level resisten. Ini juga bisa digunakan untuk acuan take profitnya. Kalau menurut saya seperti itu sih. Ini untuk setup yang bisa digunakan kalau versi saya. Seperti itu. Kalau kondisi sekarang ini udah agak terlewat juga, dan harga ini udah terbentuk candle baru di level Fibo 161.8, terbentuk candle bullish ya. Seperti itu. Oke, kalau dari teman-teman nih gimana? Apakah ada masukan atau ada analisa yang lain? Atau mungkin dari Bos Ade mau menambahkan terkait analisa yang saya bawakan malam hari ini? Kalau dari saya itu oke banget sih.
dari lihat polanya, targetnya, lihat level resisten become support, itu sebenarnya bisa dieksekusi juga tuh. Tapi ya kalau sekarang udah agak telat ya. Tadi kalau mau eksekusi itu bisa itu. Oke sih kalau dari saya, mungkin dari teman-teman ada pendapat lain. Gimana nih dari teman-teman nih? Apakah ada pendapat lain atau enggak? Kalau nggak ada pendapat lain, kita lanjut ke pertanyaan dari Bos RB tadi ya. Jadi Bos RB tadi tanya 3U M30 itu candle bisa disebut shooting star ya? Coba kita cek dulu nih di GBP USD. GBP M30. Oke, kita cek di sini, mungkin yang dimaksud candle ini ya. Benar yang itu Bos RBI yang dimaksud candlenya. Sebelumnya yang atas, oke. Yang ini berarti ya dimaksud ya. Nah, oke ya dimaksud Bos RBI yang itu. Nah, untuk pola-pola candlestick, untuk bentuk-bentuk atau jenis-jenis candlestick mungkin bisa dibantu oleh Bos AD yang lebih expert ya. Kalau saya jujur agak-agak lupa ya untuk pola shooting star gitu sama pembentukan inverted hammer itu sebenarnya saya agak lupa sih. Oke, dibantu Bos AD itu menjelaskan. Oke. Jadi kalau dibilang shooting star itu masih cukup oke sih. Kalau dilihat dari bentuknya, ini masih memenuhi kriteria bentuk candle yang kita katakan sebagai shooting star. Apalagi ketika ada candle panjang bullish, ya ini kan kuat naik nih, terus ada candle ini. Nah, itu konfirmasi mulai ada tekanan untuk turunnya besar. Ya, mulai ada tekanan untuk turun. Cuman ingat ya, candlestick, kalau kita analisa teknikal, candlestick ini merupakan komponen terkecil kita dalam melakukan analisa. Nah, ada baiknya acuan analisanya tidak hanya berdasarkan candlestick. Ini kalau masukan dari saya. Karena apa? Contoh, nih, harga kuat naik. Kalau kita hanya acuan candlestick, kita sell misalkan. Ya ada kemungkinan akan seperti ini. Ternyata harga masih naik dulu dikit, baru turun. Contoh lagi, di sini misalkan harga naik, ada koreksi kecil naik, ada koreksi naik. Nah, ada candlestick seperti ini kan sebenarnya candle ini kalau terbentuknya di level resisten, misalkan ada level resisten. Nih level resisten. Ada candlestick seperti ini setelah awalnya harga naik, ada candlestick ini doji namanya. Terbentuk di area resisten seperti ini, itu konfirmasinya bagus banget. Oh, ini harga berada di resisten, ya ada kemungkinan akan memantul turun, dikonfirmasi ya ada konfirmasi tambahan dengan bentuk candlenya. Ada pembentukan candle yang menginformasikan pembalikan arah harga. Kenapa jadi pembalikan arah harga? Karena awalnya kuat naik, terus di satu momen ini harga ada tekanan turun yang cukup besar. Terus buyer dan seller kita bisa lihat karena harga penutupan dan pembukaannya di area yang sama, jadi kayak sama kuatnya, saling menekan nih. Nah, yang awalnya buyer harga naik, seller mulai masuk. Ya, seller mulai masuk. Cuman kalau kita nggak ada acuan resisten yang cukup kuat, ya kemungkinan gagalnya itu besar, apalagi di time frame kecil. Ya, apalagi di time frame kecil. Mungkin coba contoh ke time frame agak besar, Bosiko, H4 atau daily misalkan.
Kita coba cari contoh. Ini di apa ini? A4. Boleh. Agak di zoom out, tolong. Nah, contoh ya, yang candle-nya terlihat candle pembalikan arah. Ayo teman-teman lihat nggak nih? Saya dibantu juga. Ini contoh ya. Oh, ini ada yang nandai. Oke. Ini gimana ini? Ini yang nandai ini gimana ini maksudnya? Sambil saya cerita ini dulu ya. Ini contoh ini. Ini kan support. Di sini support. Kita dapat 2 acuan penarikan garis trendline untuk melihat support. Harga turun, ya harga turun. Nah, kita kan punya acuan nih. Oh, di sini harga berpotensi mantul, di sini mantul. Ketika harga nyentuh ini lagi, ada kemungkinan akan mantul naik lagi. Ya, ada kemungkinan akan mantul naik lagi. Ditambah nih, lihat polanya, ini bisa dibilang pola hammer. Ya, pola hammer. Pola hammer itu menginformasikan pembalikan arah harga. Walaupun ini kurang ideal, karena apa? Karena saya bilang kurang ideal di pembentukannya ya, karena di sini kan support. Bentuk candle-nya ini kan udah naik jauh ke atas. Nah, tapi ini berhasil jadi apa? Jadi awal mula pembalikan arah. Karena ada level support, didukung bentuk candle-nya ini memang ada tekanan naik yang cukup kuat. Ya, di akhir sesi di time frame H4, di 4 jam terakhir ini, ya di menit-menit terakhir atau di jam-jam terakhir ada tekanan dari buyer yang cukup kuat. Ya bisa dibilang sellernya ini mulai hilang. Buyernya ganti yang berkuasa, harga naik. Seperti itu. Sorry, tadi ada yang nandai di sini ya, di sini dan di sini. Nah, kalau kita melihat ini juga, ini tambahan juga. Jadi pola candlestick itu nggak cuma lihat satu-satu pola. Kan ada juga pola candlestick satu pola, pola candlestick 1 candle, 2 candle, 3 candle. Bahkan ada yang 4 candle. Nah, itu nanti kaitannya, kalau teman-teman mau pelajari pola candle, itu kaitannya dengan kita melihat swing high dan swing low. Oh, di sini swing high. Di situ swing low. Di mana dikatakan swing low-nya? Candle bearish, ada bullish, bullish, bullish. Ini susunan pembentukan swing low. Kalau contoh tadi, ya ini swing low juga. Yang mana pembalikan arahnya ditandai dengan bentuk hammer. Ini tadi benar yang nandai. Saya kurang tahu ya yang nandai siapa. Tapi pengamatannya bagus nih. Harga naik. Ada candle bullish yang low-nya ditembus candle bearish. Ini jadi pembentukan swing high. Nah, cuman kan kita kalau mau entry semata-mata hanya karena bentuk candlestick, masalah nggak masalah. Ya, nggak masalah. Jadi nggak ada masalah selama itu bisa teman-teman pakai, cocok dan hasilnya bagus. Nggak masalah. Nah, cuman kalau tanya apakah bisa saya entry hanya berdasarkan pola candle, kalau masukan dari saya, ada baiknya kita cari tahu dulu ada resisten nggak di level tersebut. Kalau misalkan, oh di sini ada resisten, nah ini ada pembentukan swing high yang baru seperti ini, kita entry sell di sini, SL di sini, oke banget. Karena apa? Harga udah nyentuh resisten, ada konfirmasi harga memantul turun. Kemungkinan besar akan lanjut turun. Sama halnya di sini, ini. Support, kita coba tarik aja. Ada nggak? Di sini dikit ya. Ini juga pola candlestick loh ini. Pola candlestick yang membentuk double top. Double bottom. Pola candlestick yang membentuk double bottom.
Jadi pola candlestick itu banyak banget. Coba kita ke daily bosku. Misalkan kita coba lihat di daily. Nah, di daily. Di daily mana ya? Contoh kalau kita dapat support terus ada pola pembalikan misalkan. Nah, ini contoh nih. Ini oke juga nih. Misalkan kita lihat di sini support. Terus ada candle hitam di sini panjang, drop jauh. Tiba-tiba setelah harga drop jauh dengan kuatnya dia turun, tiba-tiba candle berikutnya bisa dibilang itu candle spinning top ya, atau candle doji kalau bodinya tipis. Tiba-tiba body candlenya kecil. Ya, ada body candle kecil. Terus ekor atas, ekor bawah kecil. Tandanya apa? Tandanya yang awalnya seller ini berkuasa nih, kuat turun. Buyer dan seller di sini sama kuatnya. Berarti antara seller ini mulai hilang atau buyer ini mulai masuk menekan si seller. Nah, karena kita lihat di situ support, ya di sini support, ada konfirmasi seperti ini ada tanda harga akan balik arah. Nah, terkonfirmasi nih. Support terkonfirmasi, harga balik. Apakah tiap entry perlu nunggu konfirmasi candlestick dulu? Nggak perlu, nggak masalah. Karena kita udah lihat di sini support, di sini harga menyentuh support, berarti kita udah tahu ada potensi harga akan mantul naik. Tanpa apa? Tanpa tunggu konfirmasi candle. Konfirmasi candle ini konfirmasi tambahan. Kalau memang dari pergerakan harganya, mungkin bisa dibilang dari price action-nya saat itu, ya aksi pergerakan harganya, kok dari komponen terkecilnya nih candlestick-nya menginformasikan juga bahwa sudah mulai nggak kuat turun. Dan ini terjadi di support, berarti ada tanda harga akan naik. Seperti itu. Ya, seperti itu. Semoga membantu serinya soal candlestick. Shooting star atau doji di area resisten harus tunggu diikuti bearish engulfing setelahnya dulu, nggak harus. Ya, nggak harus Bos Putri. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Kalau memang ada support, ada resisten, jangankan kita tunggu bentuk candle ya. Bentuk candle, satu candle atau dua candle. Ya, kalau engulfing itu kan dia terdiri dari dua candle pembentukannya. Kalau hammer atau inverted hammer dan shooting star dan kawan-kawannya kan cuma satu candle. Nanti ada lagi nih pembentukan yang 3 candle misalkan, 3 atau 4 candle. Saya agak lupa namanya ya karena jarang dipakai, three white shoulder atau apa itu. Nah, ada macam-macam banget dan harus tunggu nggak harus. Ya, nggak harus. Ya, ini kita dapat resisten, sentuhan ketiga harga langsung turun. Nah, ini kalau di kasus seperti ini kita tunggu candlestick-nya terbentuk, ya kita kehilangan momen. Harga udah sampai support duluan, baru terbentuk. Candle-nya baru stop terbentuk kan ketika di close. Nah, ini resisten sampai support, ya momennya hilang. Jadi ada plus minusnya. Plusnya kita dapat konfirmasi tambahan. Kalau memang ini ada dukungan bahwa harga ini memang akan balik arah. Itu plusnya kalau kita tunggu konfirmasi candle. Konfirmasi candle apa yang ditunggu? Macam-macam. Mau tunggu bentuk satu tok, ya cuman satu, bentuk dua atau terdiri dari konfirmasi bentuk 3-4 candle nggak masalah. Bahkan nggak tunggu konfirmasi candle pun nggak masalah. Ya, selama kita bisa cari support and resistance itu dengan teliti. Ya, mungkin sharingnya seperti itu sih. Ini kita tunggu bentuk candle pun di sini
dengan bentuk candle seperti ini kan, ada yang tahu nggak namanya apa? Ini kan bisa menginformasikan pembalikan arah juga sebenarnya. Ya, terbentuk di resisten, akhirnya gagal turun. Ya, ini yang saya maksud, mau kita konfirmasinya itu dengan berbagai macam analisa pun, seperti AUD USD tadi, kita dengan beberapa cara dapat area resisten kuat nih. Itu bukan suatu kepastian, tetap bisa apa? Tetap bisa gagal. Nih, ada resisten, ya, ada area resisten, ada bentuk candle. Nah, udah dua konfirmasi. Kita kalau mau lihat stokastiknya lagi nih, kita mau cari peluang sell misalkan. Udah resisten, ada bentuk candle, stokastik overbook cukup lama. Wah, ini nih. Ini peluang bagus untuk sell. Ya, tapi bukan berarti pasti akan turun. Biasanya trader terjebak di hal-hal seperti ini juga. Dulu saya sering terjebak seperti itu. Itu yang disebut overconfident, terlalu percaya diri. Oh, analisanya bagus, sering benar. Bukan berarti benar terus. Ya, kalau memang jatahnya salah, jatahnya kena stop loss, ya terimalah. Karena nggak selalu harga itu akan terus-terusan menjadi, kalau ada level resisten ya, terus-terusan jadi resisten, nggak selalu support itu terus-terusan jadi support. Ada fasenya ditembus seperti ini. Dia break, malah sideways di area resisten sebelumnya di sini. Nah, sideways-nya malah di situ, malah break. Ya, ini kan resistennya di sini, malah ditembus-tembus harga. Ya, ini udah nggak valid resistennya. Ini kalau saya bilang, saya udah nggak pakai ini lagi. Ya, saya udah nggak pakai lever ini lagi karena ditembus, dia malah sideways di situ. Ditembus lagi, ya kurang bagus kalau kita masih jadikan resisten ini jadi acuan. Gitu. Ya, mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terakhir ini ya, saya sambil sharing Nasdaq. Tadi ada yang request. Loh, Bos Niko kok stop share screen? Saya kaget tadi kok screen-nya ganti. Nah, tadi Bos Satya bilangnya Bos Satya mau sharing, jadi saya stop share screen-nya. Seperti itu. Ya, bisa dibantu juga sama Bos Satya untuk analisa Nasdaq-nya ya. Soalnya kalau dari saya sendiri pun jujur saya nggak pantau Nasdaq sih, jadi agak kurang tahu karakternya dari si Nasdaq. Gitu. Waktu dalam tempat saya kembalikan Bos Ade. Oke, siap. Thank you, Bos Niko. Trading view aja. Saya bingung Nasdaq yang mana yang benar. Kita mau pakai trading view pun ya nggak masalah, coba ya. Ini request dari Bos Michael, nggak masalah. Saya buka trading view. Jadi kita mau pakai Nasdaq pun, kita mau pakai trading view pun, maksud saya, kita mau lihat Nasdaq. Kita pakai trading view untuk lihat Nasdaq, nggak masalah. Tapi kalau tanya yang mana yang benar, harusnya pergerakan harga sejauh yang saya perhatikan ya di berbagai instrumen trading, di trading view pun sekalipun ya, itu pergerakan harganya masih 11-12. Ya, cuman memang berbeda-beda karena apa? Ya liquidity providernya beda-beda. Tapi harusnya Nasdaq nggak antara satu provider dengan yang lainnya nggak beda jauh ya. Nasdaq US 100. Kita mau pakai yang mana? Ini. Kita coba tambahkan ya. Kita coba bandingkan dua aja, nggak usah banyak-banyak. Ini Nasdaq. Ini Nasdaq. Ini juga Nasdaq. Kita kalau mau bandingin bisa seperti ini. Ini Nasdaq nih. Ini Nasdaq. Kita tambahkan di sini Nasdaq yang mau kita bandingkan. Bisa ini kalau di trading view. Nasdaq ini.
Nah, grafiknya kan hampir sama persis ya. Perbandingannya itu yang ini, teman-teman. Yang Belum share screen bose. oh, belum share. Wah, thank you. Belum share screen ternyata. Biasanya saya diingetin Bos Niko ini, kok tumben nggak diingetin ya? Canda. Thank you konfirmasinya, sorry. Kita ulangi aja. Ini tadi saya dari buka Trading View ya. Saya cari Nasdaq nih. Bentar, ini sebelum lanjut udah kan ini? Ini udah ya? Oke, udah. Terlalu mendalami. Ini saya buka Nasdaq. Di sini saya tambahin nih Nasdaq. Saya tambahin tadi US 100 ini ya, di bawah ini. Nah, saya buka nih. Nah, ini Nasdaq-nya. Ini Nasdaq. Saya buka Nasdaq ini. Ini kalau teman-teman mau bandingin itu bisa dengan nambahnya yang di sini. Ini untuk kita lihat untuk market watch kita, market list kita, watch list kita. Kita kalau mau bandingin kita nambahnya di sini. Kita tambahkan Nasdaq misalkan. Nah, ini kan kelihatan ada garis warna kuning ya, yaitu perbandingan harga Nasdaq di LP-nya si mana ini, si A ya, kita sebut si A dan si B. Di LPA dan LPB. Ini perbandingannya. Itu kalau kita mau bandingin. Nih. Kita bisa tandai. Kita bisa lihat perbandingannya, cuman ini kita silang aja. Nah, kita kan mau analisa. Kita nggak banding-bandingin LP. Oke, Nasdaq. Gimana? Menurut teman-teman gimana Nasdaq? Nasdaq. Saya lupa ingat ya. Nanti kita coba cek. Harusnya di channel grup itu saya ada sharing area ini. Coba deh. Kita coba cek US 100. Ini ya kalau teman-teman ingat. Ini analisa udah lama banget. Ya ini yang saya bilang kenapa saya menganut ya ini bukannya menghasut teman-teman untuk menganut percaya analisa teknikal juga ya. Kalau misalkan cocoknya dengan fundamental nggak masalah. Cuman kenapa saya sukanya analisa teknikal karena simple ya, kita terapkannya simple dan ini udah analisa sejak kapan ini? Teman-teman bisa lihat di sini. Bulan 1 di tahun ini dari Januari. Januari itu kita udah tahu potensi akan naik. Karena apa? Karena teknikal. Kita lihat teknikalnya aja. Oh, ini harga yang awalnya turun. Ini udah kita tandai nih supportnya kuat. Ada support kuat di sini. Nanti saya akan cerita ulang ya. Ada support kuat di sini. Sama polanya pola falling wedge. Dia break. Ya udah dari situ aja kita udah tahu potensinya naik. Sesimpel itu kalau kita analisa teknikal. Ya, itu gambaran aja untuk analisa teknikal. Jadi karena saya ingat Nasdaq kayaknya udah lama banget memang potensinya naik. Apalagi kan ini kalau teman-teman mau lihat juga ya kita bisa katakan naiknya by double top pun double bottom pun no problem. Ya harga naik. Nah, jadi
Kenapa level ini tadi saya katakan bisa jadi level area support yang cukup kuat? Ini saya kalau nggak salah ingat. Nah ini teman-teman coba perhatikan. Saya dapatnya acuan itu simple, hanya berdasarkan penarikan Fibonacci. Level koreksi Fibonacci dan ini pembalikan arah harganya ya pas di area koreksi Fibonacci. Sorry, saya nggak biasa pakai trading view, harap maklum. Nah ini kan bisa teman-teman lihat dia pas masuk area koreksi ya dia balik arah. Kenapa saya pakai tandanya di sini? Kenapa ngambil area koreksi? Karena trennya masih naik. Oh, lihat trennya di mana? Kalau misalkan ini tipsnya yang tadi, kalau misalkan di time frame sekarang weekly teman-teman agak bingung dengan market high low-nya, naik turunnya, coba ke time frame yang lebih besar satu tingkat. Weekly, monthly. Nah, di monthly lebih kelihatan lagi nih, lebih simple lagi. Harga naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Trennya masih naik. Dan tarik Fibonacci-nya ya nggak usah bingung dari swing low ke swing high terakhirnya. Sehingga apa? Dapat level koreksi 50618 di area ini. Harga turun di area tersebut, ada pembentukan falling wedge, ada double bottom juga, harga naik. Naiknya bisa sampai mana? Oke, kita coba ukur. Ini kita bicara jangka panjang dulu ya. Ini ya teman-teman, kalau misalkan memang nanti US ada penurunan perekonomian dan indeksnya ini turun, ya kalau ada crash lah atau apalah itu dari fundamentalnya ya, kita bisa lihat level ini sebagai apa? Sebagai level koreksi. Kita belum bilang ini downtrend, tapi kalau ini akan downtrend, kemungkinan ada kemungkinan akan koreksi di level ini. Cuman kalau lihat dari pergerakan harga, price action-nya ini masih kuat bullish seperti ini, ya kita jangan terlalu berharap ini akan ganti tren. Masih terlalu jauh karena belum ada konfirmasi. Cuman kita boleh tandai ini sebagai acuan. Kalau ada konfirmasi, bisa saja ya, kalau ada konfirmasi pergantian tren, bisa saja terbentuknya di area ini. Itu yang pertama. Terus kita coba hilangkan. Terus untuk saat ini kalau kita lihat di weekly juga belum ada tanda ganti tren. Daily gimana? Daily masih uptrend juga. Ya di daily juga masih uptrend di kalau lihat di mana nih di weekly ya, ini bisa jadi level kunci nih. Key levelnya ya, ada yang bilang ini level kunci atau key levelnya. Selama harga belum break ini ya, untuk saat ini sih masih kuat naik. Ya, cuman konfirmasinya agak jauh ya, agak jauh. Kita coba tarik Fibonacci. Ini ngincer 2618 nih.
bener nggak sih 2618, saya agak lupa juga jadinya. Iya, 2618. Tambahkan. Nah, ini masih di area ini ya kalau kita lihat. Kalau lihat dengan kondisi sekarang, ada kemungkinan dia masih ngejar level ini. Kalau misalkan kita iya, kemungkinan masih ngejar ini ya. Ini juga ada level resisten di break juga di situ. Next resisten ada di sini. Tren juga masih naik, jadi ya tren masih naik. Support. Kita kalau lihat di time frame daily tadi ada konfirmasi nggak? Diedit sendiri. Oh, tadi Fibonacci ya. Iya, ini karena jarang pakai Fibonacci, jadi Fibonacci yang di TradingView ya, jadi harus ada penyesuaian dulu. Mungkin seperti ini sih, belum ada konfirmasi yang cukup bagus juga. Ini bisa jadi acuan kalau jangka pendeknya ya. Support di sini, support. Ya bisa jadi koreksi dia naik lagi. Sorry, ini kurang rapi karena nggak biasa pakai. Lupa tadi harusnya diklik 2 kali. Ya mungkin gambarannya seperti ini. Masih kuat naik, belum ada tanda penurunan. Kalaupun turun, kemungkinan besar hanya untuk koreksi. Bisa jadi koreksinya ke sini. Ya ke 13702.03 atau 00 lah itu. Sebelum dia naik lagi. Nah, nanti baru kita bisa lihat di area ini bisa jadi ada pola-pola tertentu mungkin. Mungkin gambarannya seperti itu sih kalau kita analisa Nasdaq di TradingView. Ya. Mungkin malam hari ini seperti itu dulu. Jangan terlalu over. Kita sudah 2 jam ini. Nah, itu Bos Michael udah pusing. Aduh. Jaga kesehatan Bos Michael. Jangan sampai ngedrop nih kayak saya ini. Tapi saya ngedropnya karena salah makan sih. Salah makan terus nyerang tenggorokan. Duh, jadi nggak karuan. Padahal mau ke Jakarta besok Senin. Besok tanggal 1. Saya ingat-ingatnya itu tanggal 1 itu hari Senin. Mesti kalau cerita ke orang saya mau ke Jakarta harusnya bilang tanggal 1 tapi bilangnya besok Senin, padahal ini hari Senin. Jangan terlalu overpower, thank you. Semangat terus. Oke, mungkin kalau dari saya hari ini seperti itu, dan mungkin mengingatkan lagi kita ke depannya harapannya sih bisa lebih maksimal lagi ya. Mungkin dari Bos Narko nanti notif. Semoga bisa berjalan dengan baik. Kita akan lebih sering ngadain live trade, jadi kita analisa bareng seperti ini, sekalian sharing.
Karena saya rasa lebih jelas sharingnya kalau seperti ini. Sekalian nanti kalau ada peluang ya kita ambil bareng. Ya kita ambil bareng. Gitu dulu ya untuk malam hari ini. Semoga membantu. Mungkin kalau dari saya sudah cukup. Sekian dulu. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas masing-masing. Dan saya juga tidak lupa untuk sangat berterima kasih sama teman-teman yang nemenin sharing. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Note-nya banyak banget ya. Banyak banget, akhirnya nggak closing-closing. Mohon maaf jika ada salah kata mungkin dari saya. Sekian dulu untuk hari ini. NSFX, we trade better. Mungkin Bos Niko mau sapa-sapa untuk closing juga nggak masalah. Oke, thank you Bos Ade, thank you juga buat teman-teman NSFX, we trade better. Kita ketemu di Jakarta bagi yang udah daftar tabletopnya ya, tanggal 2, 3, dan 4. Oke, thank you guys, see you.